Agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari Letnan 1 atau Letu Ahmad Faisal atas kasus penganiayaan yang berujung pada meninggalnya Prada Luki digelar kembali Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 17 Desember. Ahmad menyampaikan langsung pernyataannya di hadapan majelis hakim usai nota pembelaan dibacakan oleh 4 penasihat hukumnya. Ada 3 poin utama pembelaan, bahwa dirinya merupakan tulang punggung keluarga setelah sang ayah meninggal dunia. Ia masih punya kewajiban menafkahi ibu serta adiknya yang masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, ia mengaku telah berinisiatif membantu keluarga Prada Luki dengan memberikan dana santunan yang bersumber dari dana pribadinya. Juga dirinya mengabdi dalam Satuan Tugas Bantuan Gempa Lombok pada 2018 lalu dengan membangun rumah tanpa gempa. Dia berharap pembelaannya itu bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkaranya. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mayor Subiatno itu kemudian ditunda hingga pekan depan dengan agenda pembacaan replik dari auditor militer. Auditor menuntut Letu Ahmad Faisal hukuman pidana selama 12 tahun. Letu Ahmad juga dituntut dipecat secara tidak hormat dari dinas militer. Selain itu, Letu Ahmad juga dituntut membayar restitusi kepada keluarga Prada Luki sebesar 561 juta rupiah. 16 orang saya akan dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum. Sami dan kawan-kawan 16 orang saya akan dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum. Bapak Auditor Militer, hadapkan para terdakwa ke dalam ruang sidang. Tugas. Ini berkas satu, berkas 17 orang tuh, apa? Iya, 17 orang. Oh, sesama. Iya, sesama berkas. Yang sudah dia kan. Petugas kembali ke tempat. Baik, para terdakwa dalam keadaan sehat? Sanggup mengikuti persidangan hari ini? Agendanya hari ini pembacaan pledoi ya, pembelaan dari Bapak Penasihat Hukum. Silakan para terdakwa duduk di kursi sampai kanan penasihat hukum, barisnya dilepas sesuai urutannya. Silakan. Barisnya dilepas. Hukum sudah siap dengan pembelaannya? Silakan dibacakan. Ini nama siapa ini? Majelis Hakim yang terhormat, Auditor Militer yang kami hormati, serta hadirin semua. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan nota pembelaan terhadap tuntutan Auditor Militer Kupang yang telah disampaikan pada tanggal 10 Desember 2025 yang dengan sistematik sebagai berikut. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta lindungannya kepada kita semua sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan hikmat dan lancar. Selanjutnya izinkan kami
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang yang telah memimpin persidangan ini dalam suasana hikmat, aman dan lancar, serta dalam persidangan ini berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga nantinya dapat memutus perkara ini secara benar dan adil. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula pada auditor militer yang telah menyampaikan fakta-fakta dan bukti-bukti berkaitan dengan perkara ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, proses penyelesaian perkara ini sangatlah menyita tenaga, pikiran, dan waktu, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga nantinya ada putusan yang berkekuatan tetap. Sehingga diharapkan apapun yang menjadi putusan nanti benar-benar adil dan mencakup untuk semua pihak yang berperkara dalam perkara ini. Masing-masing unsur penegak hukum telah berupaya sepenuh tenaga dalam memeriksa secara cermat dan teliti untuk mengungkapkan suatu kebenaran dari peristiwa hukum yang telah terjadi dalam perkara ini sesuai bidangnya masing-masing, dengan harapan tercapainya rasa keadilan terhadap semua pihak yang menghadapi perkara ini. Bahwa pembelaan yang akan kami sampaikan ini tidak bermaksud menggurui majelis hakim maupun auditor militer, namun semata-mata untuk mencari kebenaran material dari perkara ini tanpa mengabaikan unsur-unsur formil, dengan harapan pembelaan ini akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini. Penting bagi kami untuk mengingatkan bahwa militer memiliki sistem hukum tersendiri dan mengatur tentang kepatuhan dan disiplin, termasuk penyelesaian sengketa. Kerangka hukum ini, kerangka hukum tersebut diatur di dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan Undang-Undang Disiplin nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Jika sistem hukum ini bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan dan memastikan bahwa setiap anggota militer mematuhi perintah dan kode etik militer. Dalam konteks hukum militer, kedisiplinan dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan hierarki militer yang ketat. Lembaga peradilan militer memegang peran kunci dalam penyelesaian sengketa militer, baik yang menyangkut pelanggaran administratif maupun tidak pidana. Sistem ini mengatur prosedur, saksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara hierarkis yang melibatkan pemandu serta atasan langsung sebagai langkah awal dalam penanganan pelanggaran. Bahwa hukum militer mempertimbangkan dua aspek utama dalam memutus perkara. Ulangi, bahwa hakim militer dalam mempertimbangkan perkara putusan memiliki dua aspek utama dalam memutus perkara, yaitu pentingnya kedisiplinan militer dan keadilan bagi terdakwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.